Perjalanan menuju Kampung Marang dimulai sejak pagi hari dengan penuh semangat. Dari tempat kami menginap, bergerak menyusuri jalan berliku yang sebagian masih berbatu. Udara segar pedesaan dan pemandangan hijau di kiri kanan jalan membuat perjalanan terasa menyenangkan meski jalannya cukup menantang. Sesekali terlihat kebun cengkeh milik warga dengan pohon-pohon tinggi menjulang seolah menjadi tanda bahwa kami semakin dekat dengan tujuan. Sesampainya di Kampung Marang, suasana tenang langsung menyambut. Rumah-rumah sederhana berdiri di tengah kebun dan hamparan tanah luas, sementara beberapa warga terlihat sedang menjemur hasil panen di halaman. Disinilah pusat perhatian kami. Tangkai cengkeh yang selama ini hanya dikeringkan lalu dijual ke pengepul. Tradisi ini sudah berlangsung sejak dulu. Tangkai cengkeh dijemur hingga kering, lalu ditimbang dan dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Namun, melalui kegiatan KBPM Universitas Tribuana Kalabahi, kami hadir dengan tujuan lain, mengolah tangkai cengkeh menjadi minyak atsiri. Minyak inilah yang nantinya bisa menjadi produk bernilai tinggi dan bahkan berpotensi menembus pasar global. Bagi kami, perjalanan ke Kampung Marang bukan sekadar survei lapangan, melainkan langkah awal untuk membuka peluang baru bagi masyarakat Otfai. Analisis sosial ekonomi panen cengkeh di Desa Otfai. Panen cengkeh hanya dilakukan 1 kali dalam setahun. Proses panennya membutuhkan tenaga banyak orang, biasanya 30 hingga 40 orang untuk satu kebun. Biaya yang dikeluarkan pun cukup besar, yakni sekitar 70 juta rupiah untuk sekali musim panen. Harga cengkeh mentah di tingkat desa berkisar antara 6.000 sampai dengan 7.000 rupiah per kilogram setelah ditimbang usai dipetik dari pohonnya. Dalam sehari, para pemetik biasanya hanya mampu mengumpulkan maksimal 2 karung bunga cengkeh, tergantung kondisi pohon dan hasil panen tahun tersebut. Apabila pohon-pohon cengkeh sedang syarat bunga, satu kebun dapat menghasilkan hingga 2-3 ton cengkeh kering dalam satu musim panen. Jumlah ini tentu menjadi sumber penghasilan utama bagi para petani, meskipun biaya tenaga kerja dan perawatan pohon juga cukup tinggi. Selain bunga cengkeh, masyarakat Otfai juga memanfaatkan tangkai cengkeh. Dia punya pohonnya sekitar 2.000 pohon. Kalau dia punya pohon. Nah, kalau dia punya kelola, dalam satu tahun itu kalau dia buat syarat, saya bisa dapat 2 ton sampai 3 ton kalau syarat. Setelah dipisahkan dari bunganya dan dijemur hingga kering, tangkai cengkeh dapat dijual dengan harga sekitar 2.500 hingga 3.000 rupiah per kilogram. Walaupun harganya jauh lebih rendah dibanding bunga cengkeh, dalam jumlah besar, tangkai ini tetap memberi tambahan penghasilan. Bahkan bila diolah lebih lanjut menjadi minyak atsiri tangkai cengkeh, nilai jualnya bisa meningkat beberapa kali lipat dan berpotensi menembus pasar global. Dengan kenyataan ini, jelas bahwa masyarakat Desa Otfai sangat bergantung pada cengkeh. Proses pembuatan minyak tangkai cengkeh. Proses pembuatan minyak tangkai cengkeh. Pertama, pengeringan bahan. Tangkai cengkeh yang baru dipetik masih mengandung banyak air. Jika langsung diolah, kualitas minyak yang dihasilkan akan rendah dan mudah rusak. Karena itu, tangkai cengkeh terlebih dahulu dijemur di bawah sinar matahari atau dikeringkan dengan alat pengering. Proses ini bertujuan untuk menurunkan kadar air, mencegah tumbuhnya jamur, serta membuat tangkai lebih renyah sehingga mudah dihancurkan. Kedua, penghalusan. Setelah kering, tangkai cengkeh ditimbang dengan takaran tertentu. Misalnya 2 centong tangkai kering ditambah 1 centong minyak kelapa.
Minyak kelapa berfungsi sebagai pelarut alami yang membantu melarutkan zat aktif dari tangkai cengkeh. Selanjutnya, semua bahan dimasukkan ke dalam blender dan digiling hingga halus. Campuran ini akan menjadi bubur pekat dengan aroma khas cengkeh yang memudahkan proses ekstraksi minyak. Ketiga, pemanasan. Campuran halus kemudian dimasukkan ke dalam wadah teflon. Teflon dipilih karena anti lengket dan tahan panas. Wadah tersebut diletakkan di atas wajan berisi air panas. Pemanasan tidak langsung ini penting agar campuran tidak gosong. Suhu panas akan membantu melepaskan minyak atsiri dari tangkai cengkeh, sementara minyak kelapa berfungsi membawa zat aktif tersebut keluar. Keempat, pendinginan. Setelah dipanaskan hingga air di wajan mendidih dan campuran cukup matang, teflon diangkat dari wajan. Campuran dibiarkan dingin secara alami. Pendinginan ini penting supaya tekstur mengeras sedikit sehingga proses penyaringan lebih mudah dilakukan. Selain itu, jika minyak diperas dalam keadaan masih panas, hasilnya kurang optimal dan beresiko mengurangi kualitas minyak.
Kelima, penyaringan. Campuran yang sudah dingin diperas atau disaring menggunakan kain bersih atau alat penyaring. Tahap ini bertujuan untuk memisahkan minyak murni dari ampas tangkai cengkeh yang sudah halus. Minyak yang dihasilkan kemudian ditampung dalam wadah bersih dan tertutup. Hasil saringan biasanya berwarna coklat kekuningan dan beraroma tajam khas cengkeh. Keenam, proses pematangan. Minyak hasil saringan tidak langsung dikemas. Minyak didiamkan terlebih dahulu selama kurang lebih 1 minggu di tempat bersih dan tertutup rapat. Selama proses ini, partikel halus yang masih terbawa akan mengendap di dasar wadah, sehingga minyak menjadi lebih jernih, stabil, dan siap digunakan. Proses pematangan juga membuat aroma minyak lebih merata dan kuat. Ketujuh, pengemasan. Tahap terakhir adalah pengemasan. Minyak yang sudah matang dimasukkan ke dalam botol kaca atau plastik food grade yang bersih dan kering. Pengemasan yang baik akan menjaga kualitas minyak tetap terjaga dan aman digunakan. Setelah itu, minyak siap dipasarkan sebagai produk alami dengan berbagai manfaat, baik untuk kesehatan, kecantikan, maupun bahan tambahan, produk seperti sabun atau aromaterapi.
Pelatihan inovasi minyak tangkai cengkeh di Desa Otfai. Setelah berhasil menciptakan minyak dari tangkai cengkeh, tim mahasiswa bersama dosen kimia mengadakan pelatihan pembuatan minyak tangkai cengkeh dan sabun berbahan dasar minyak tangkai cengkeh bagi masyarakat Desa Otfai. Koordinator mahasiswa Desa Otfai menyampaikan bahwa desa ini memiliki sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya adalah cengkeh. Tapi saya minta waktu sedikit. Nah, karena biasanya kalau kita bagi cengkeh terus kita jemur, kita jual, tapi kita tidak tahu sebenarnya tangkai cengkeh dan daunnya juga bisa diolah menjadi minyak. Sebenarnya kita fokusnya di tangkai, tapi nanti kami akan memberikan penjelasan tentang bagaimana cara membuat minyak dari daun cengkeh juga. Sebenarnya dari daun cengkeh itu juga banyak proses yang sebagian sudah dikatakan oleh Bapak Kepala Desa bahwa penggunaan yang dikatakan penggunaan, tapi kami akan sedikit memberikan bagaimana cara membuat minyak menggunakan daun cengkeh. Itu nanti kami ulas sedikit, tapi kami lebih fokus ke pembuatan tangkai cengkeh untuk menghasilkan minyak. Selama ini, masyarakat lebih banyak menjual bunga cengkeh dengan harga tinggi. Sementara tangkai cengkeh biasanya hanya dijual mentah. Padahal, jika diolah lebih lanjut, tangkai cengkeh dapat menghasilkan produk bernilai ekonomi yang lebih tinggi. Dosen pendamping lapangan Agnes Magdalena Koli, SSI TOL, MPhil, menegaskan bahwa tujuan pelatihan ini adalah agar masyarakat mampu mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki. Jangan sampai masyarakat punya sumber daya alam, tapi justru orang lain yang mengelola dan mendapatkan keuntungan lebih besar, ungkapnya. Jangan orang beli tangkai cengkeh terus orang lain yang kelola, terus mereka mendapatkan uang lebih banyak. Padahal berkaitan dengan tujuan, yaitu kami hadir dengan pelatihan ini untuk memberikan motivasi, mendorong serta Bapak Mama tuh bisa dapat mengembangkan potensi yang sebenarnya ada dimiliki oleh Bapak Mama atau pemuda-pemudi yang ada di Desa Otfai. Kiranya pelatihan hari ini bisa dapat bermanfaat, bukan saja hari ini, tetapi di kemudian hari untuk generasi-generasi seterusnya dengan tujuan, kami datang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari Bapak Mama. Itu tujuan kami sebenarnya melalui produk lokal yang telah dikembangkan menjadi minyak dan sabun. Demikian, terima kasih. Selamat mengikuti pelatihan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sementara itu, dosen program studi kimia Universitas Tribuana Kalabahi, Farida Veronica Lamakoli, SPD, MSc, menjelaskan bahwa tangkai cengkeh mengandung minyak atsiri dengan berbagai zat dan senyawa aktif. Kandungan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan beragam produk yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia, baik di bidang kesehatan, kecantikan, maupun industri. Daunnya juga ya bisa dimanfaatkan. Apa sih yang paling penting dalam cengkeh itu? Kenapa kok harga 1 kilo sekarang berapa? Bapak 90.000 ya? Yang bunga cengkeh ya Bapak? 100 bisa ya? Wah, tuh. Apa yang ada dalam cengkeh sampai harganya bisa begitu mahal? Ternyata cengkeh itu punya minyak atsiri, ya. Minyak atsiri. Apa ini minyak atsiri nih? Hasil penelitian, saya lihat di hasil penelitian orang, itu ada sejumlah senyawa-senyawa zat-zat yang terkandung di dalam minyak atsiri itu, yang nanti kemudian dia punya perannya banyak. Tadi bisa untuk urut, bermanfaat untuk apa tadi manfaat-manfaatnya itu kenapa? Karena ada senyawa-senyawa ini, ada zat-zat ini di dalam minyak atsiri. Dari tabel ini kita lihat itu ada 4 senyawa atau zat yang utama yang ada di dalam minyak atsiri cengkeh itu adalah eugenol, ya. Yang ini yang paling banyak. Eugenol. Eugenol itu sekitar 70-an sampai 80-an% itu ada di bunga, 75 sampai 77% di daun dan di batang itu ada sekian. Jadi cukup banyak yang eugenol. Ya, eugenol kemudian diikuti oleh karyopilen, ya, dan ada 4 senyawa itu. Tapi saya tidak terlalu dalam ini, anak mahasiswa dong ini, kalian harus tahu, ya.